Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Belva Cesia Rahab, NPM 2102090049. Saya adalah mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Video kali ini berjudul Teori-teori perkembangan oleh para ahli, dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik, dosen pengampu, Ibu Deliate SHG MA. Nah, untuk teori-teori perkembangan sendiri terbagi menjadi 6 macam, yaitu teori psikodinamika, teori behaviorisme dan belajar sosial, teori humanistik, teori kognitif, teori ekologi, dan terakhir adalah teori etologi. Ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah teori psikodinamika. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan, terutama lingkungan yang diterima oleh seseorang pada awal perkembangannya. Komponen yang bersifat sosioafektif adalah sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Sosioafektif itu maksudnya adalah tindakan sosial yang berdasarkan perasaan atau emosi yang biasanya dilakukan dengan spontan tanpa melakukan pertimbangan yang matang. Ada 2 orang ahli yang termasuk pengkaji dari teori psikodinamika ini. Mereka adalah Sigmund Freud dan Erik Erikson. Dalam teorinya, Sigmund Freud mengembangkan satu penjelasan tentang struktur dasar dari kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian itu tersusun dari 3 komponen. Ada ID, ego, dan superego. ID ada sejak lahir dan terdiri dari insting dan dorongan mendasar yang mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Unsur kedua dari struktur kepribadian adalah ego, yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan. Ego terdiri dari proses mental, daya penalaran, dan pikiran sehat yang berusaha membantu ID menemukan ekspresi tanpa mengalami masalah. Unsur ketiga dari struktur kepribadian adalah superego, yang berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi, dan model orang tua, serta dari masyarakat. Superego mewakili nilai-nilai sosial yang tergabung dalam struktur kepribadian dari individu. Ini menjadi kata hati yang berusaha mempengaruhi perilaku untuk menyesuaikan diri dengan harapan-harapan sosial. ID dan superego sering bertentangan, menyebabkan kesalahan, kegelisahan, dan gangguan. Ego berusaha memperkecil konflik dengan menjaga keseimbangan dari dorongan insting dan larangan-larangan masyarakat. Menurut Freud, salah satu cara orang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Di sisi lain, Erik Erikson merupakan penganut teori psikodinamika atau psikoanalisis dari Freud. Erikson menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar dari orientasi teorinya. Erikson memperluas teori dari Freud dengan mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis dan sisi edukatif, serta gejala masyarakat budaya di pihak lain. Ia membagi 8 tahapan perkembangan psikoseksual manusia, yaitu yang pertama adalah kepercayaan versus tidak kepercayaan atau basic trust versus mistrust pada periode usia 0-1 tahun. Kedua, autonomi versus rasa malu dan ragu-ragu atau autonomi versus shame and doubt pada periode usia 2 tahun. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah atau inisiatif versus guilt pada periode usia 3-5 tahun. Yang keempat, tekun versus rasa rendah diri atau industry versus inferiority pada periode usia 6 tahun sampai anak tersebut mengalami masa pubertas. Yang kelima, identitas versus kebingungan identitas atau identity versus identity confusion pada periode usia remaja sekitar 10-20 tahun. Yang keenam adalah keakraban versus keterkucilan atau intimacy versus isolation pada periode usia 20-30 tahun. Yang ketujuh, bangkit versus stagnan atau generativity versus stagnation pada periode usia 40-50 tahun. Yang terakhir, yang kedelapan adalah keutuhan versus keputusasaan atau integrity versus despair pada periode usia 60 tahun ke atas. Teori psikoanalitis Freud menekankan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak awal dan motivasi di bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku dalam perkembangan individu. Selain itu, Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap yang mengatakan bahwa individu memiliki tugas perkembangan psikososial yang perlu dikuasai selama tiap tahap hidupnya sepanjang rentang kehidupannya. Selanjutnya, teori yang kedua, yaitu teori behaviorisme dan belajar sosial. Menurut teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Para ahli perilaku behavioris yakin bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur.
Dengan kata lain, behavioris menekankan bahwa ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Tokoh terkenal terkait teori behaviorisme ialah Frederick Skinner atau yang lebih dikenal dengan B.F. Skinner. Bagi Skinner sendiri, perkembangan merupakan perilaku. Lalu dalam teori belajar sosial menekankan bahwa perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. Secara umum, teori ini mengatakan bahwa manusia mempunyai otak yang dapat berpikir, bernalar, menilai, ataupun membandingkan sesuatu sehingga dapat memilih arah bagi diri sendiri. Tokoh teori ini adalah Albert Bandura. Bandura sangat yakin bahwa perilaku seseorang itu merupakan hasil dari mengamati perilaku orang lain. Dengan kata lain, secara kognitif, perilaku individu itu mengadopsi dari perilaku orang lain. Proses ini disebut proses modeling atau imitasi. Yang ketiga adalah teori humanistik. Teori ini menolak determinisme Freud dari insting dan determinisme lingkungan dari teori pembelajaran. Pendukung humanis memiliki pandangan yang sangat positif dan optimis tentang kodrat manusia. Pandangan humanistik menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Jadi, orang mampu membuat pilihan yang cerdas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menyadari potensi penuhnya sebagai orang yang mengaktualisasikan diri. Tiga tokoh terkemuka psikologi humanistik adalah Charlotte Bohler, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Teori tahap perkembangan menurut Bohler, kecenderungan dasar manusia adalah aktualisasi diri atau realisasi diri, sehingga pengalaman puncak dari kehidupan muncul melalui kreativitas. Bohler menekankan peran aktif yang manusia mainkan melalui inisiatif mereka sendiri dalam memenuhi tujuan. Ia juga membagi kehidupan dalam 5 fase. Fase 1 yaitu 0-15 tahun, di mana merupakan fase pertumbuhan biologis progresif. Fase 2 yaitu dari usia 16-27 tahun merupakan fase pertumbuhan biologis lanjutan. Fase 3 yaitu usia 28-47 tahun, fase di mana terjadinya stabilitas biologis. Fase 4 usia 48-62 tahun, di mana mulai kehilangan fungsi produktif. Dan terakhir fase 5 di usia 63 tahun ke atas, di mana terjadinya penurunan fungsi biologis. Selanjutnya, teori hierarki kebutuhan oleh Maslow. Menurutnya, perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Maslow menyusun kebutuhan manusia menjadi 5 kategori. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan cinta dan keamanan, kepemilikan, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, urusan pertama kita sebagai manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti makanan, air, pelindungan dari bahaya. Hanya jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kita bisa mengarahkan energi kita pada kebutuhan manusia yang lebih eksklusif, cinta, dukungan, dan kepemilikan. Pemuasan dari kebutuhan tersebut memungkinkan kita menaruh minat pada penghargaan diri. Kita perlu memperoleh pengakuan, persetujuan, dan kompetensi. Dan akhirnya, jika kita bisa tumbuh dengan cukup makanan, rasa aman, kasih sayang, dan dihargai, kita lebih mungkin menjadi orang yang mengaktualisasikan diri yang telah memenuhi potensi kita. Menurut Maslow, aktualisasi diri adalah kebutuhan tertinggi yang merupakan puncak dari hidup. Selanjutnya adalah teori pertumbuhan personal dari Carl Rogers. Teorinya didasarkan pada prinsip humanistik bahwasannya jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh, tanpa kesamaan atau pengarahan, tetapi didorong dengan lingkungan yang menerima dan memahami situasi terapeutik. Orang yang akan memecahkan masalahnya sendiri dan berkembang menjadi jenis individu yang mereka inginkan. Rogers mengajarkan bahwa individu yang sehat, orang yang berfungsi sepenuhnya, adalah orang yang telah mencapai keselarasan antara diri dan diri yang diciptakan atau diidamkan. Suatu situasi yang menghasilkan kebebasan dari konflik internal dan kegelisahan. Teori perkembangan yang keempat, yaitu adalah teori kognitif. Ada 2 tokoh yang terkenal dalam kajian tentang teori kognitif. Yang pertama ialah Jean Piaget. Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan, otak, dan sistem saraf dan adaptasi pada lingkungan kita. Ia menguraikan 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensori motor, pre-operasional, konkret operasional, dan formal kooperasional. Yang kedua adalah Lev Vygotsky. Satu hal yang pernyataan Vygotsky yang terkenal adalah pembelajaran dan perkembangan merupakan 2 hal yang saling berkaitan sejak hari pertama kehidupan manusia.
Seperti halnya Piaget, Vygotsky percaya bahwa banyak pembelajaran yang terjadi ketika anak-anak bermain. Ia percaya bahwa bahasa dan perkembangan saling menambah satu sama lain. Salah satu perbedaan utama dalam pendekatan Piaget dan Vygotsky adalah Piaget membuktikan bahwa anak-anak memperoleh keuntungan dari eksplorasi dan penemuan yang diprakarsai sendiri dari metode-metode pengajaran yang merespon tingkat pemahaman mereka. Sementara, Vygotsky menekankan peran orang dewasa dalam memimpin perkembangan, yaitu bukan hanya mencocokkan lingkungan pembelajaran, melainkan juga membuat lingkungan di mana anak-anak dengan bantuan orang dan meningkatkan lain dapat memperluas dan pemahaman mereka saat itu. Ia yakin bahwasannya bahasa menyajikan pengalaman yang penting untuk mengembangkan perkembangan kognitif. Yang kelima adalah teori ekologi. Uri Brenner merupakan ahli mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ekologi ini ialah pandangan sosiokultural Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang keenam adalah dan yang terakhir adalah teori etologi. Etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi apa yang penting untuk bertahan hidup, dan melalui proses seleksi alam, yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya. 3 tokoh terkenal dari teori etologi antara lain adalah Konrad Lorenz dengan teori imprintingnya. Lorenz merupakan ahli etologi peraih hadiah Nobel, meneliti pola-pola perilaku dari kawanan angsa dan menemukan bahwa anak angsa terlahir dengan insting untuk mengikuti induknya. Lorenz menyebut proses ini sebagai imprinting, yang meliputi pengembangan kasih sayang yang cepat pada benda pertama yang dilihat. Lorenz menemukan bahwa ada periode kritis tak lama setelah penetasan selama mana imprinting akan terjadi. Selanjutnya ada John Bowlby dengan teori bonding and attachment-nya. Bonding merupakan pembentukan hubungan yang erat antara seseorang dan seorang anak. Attachment teori adalah deskripsi dari proses dengan mana bayi mengembangkan ketergantungan emosional yang dekat pada satu atau lebih banyak pengasuh dewasa. Tokoh ketiga dari etologi adalah Robert Hinde dengan teori periode perkembangan sensitifnya. Inggris lebih menyukai istilah periode sensitif daripada periode kritis. Pada masa-masa tertentu ketika organisme lebih dipengaruhi oleh jenis-jenis pengalaman khusus, istilah periode sensitif yang awalnya digunakan oleh Maria Montessori nampak lebih luas dan merupakan konsep yang lebih fleksibel daripada konsep yang lebih sempit pada periode kritis. Dengan anak-anak manusia, nampak ada periode sensitif secara khusus pada perkembangan bahasa, ikatan emosional, atau hubungan sosial. Ketika defisit terjadi selama masa sensitif tersebut, pertanyaan yang ada apakah mereka bisa dipulihkan selama periode perkembangan selanjutnya. Hal ini ternyata tergantung pada sejauh mana pengalaman awal dan pengaruh lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan individu. Nah, itu dia teori-teori perkembangan menurut para ahli. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.